Ya, kita akan di kesempatan ini kita akan membahas tentang summarization ya. Jadi summarization di sini untuk mengawalinya kita membahasnya menggunakan slide yang ada di Stanford ya. Jadi yang ada di sini yaitu di Stanford 2012, di mana di sini urut-urutannya adalah summarization, ini judulnya. Summarization ini setelah question answering, sehingga summarization yang kita bahas juga itu adalah juga nanti diterangkan berkaitan dengan question answering. Karena memang juga meskipun urutannya sebenarnya tidak seperti ini, artinya summarization itu tidak setelah question answering, di salah satu jenis summarization pun itu adalah summarization yang kita sebut misalnya query based summarization. Ya, ini jadi di sini summarization, tapi judulnya di sini masih ada question answering. Ya, ya untuk text summarization yaitu peringkasan teks, tujuannya adalah membuat versi yang ringkas, ya, versi yang memperlihatkan bagian-bagian yang utama, katakanlah seperti itu, dari teks yang important, yang bagian-bagian yang penting atau relevan dengan user ya. Jadi merupakan ringkasan yang penting dan relevan ya. Nanti akan lihat beberapa macam-macamnya. Kemudian untuk kegunaannya sendiri ya, atau aplikasinya sendiri ya ada beberapa. Misalnya summarization itu adalah untuk outline atau ringkasan atau abstrak sebuah dokumen, sebuah artikel. Seperti kita ketahui, saya kira hampir semua artikel ilmiah itu ada abstraknya. Ya, ada abstraknya. Atau kemudian juga kalau dokumen-dokumen bisnis pun saya kira diperlukan ini ya, summary ya. Istilahnya mungkin manajemen summary atau apa gitu. Kemudian untuk yang lain-lain seperti summary dari email thread, kemudian ya ini misalkan daftar-daftar ini item action untuk atau dari sebuah meeting, dari sebuah catatan pertemuan, notulensi ya. Kemudian juga menyederhanakan teks, artinya memperpendek, artinya ya juga menjadikan ringkasan teks dengan mengkompresi kalimat-kalimat. Ada kalimat-kalimat yang kompleks, kalimat-kalimat yang kompleks itu dijadikan kalimat yang sederhana, dalam arti informasi-informasi tambahannya itu atau informasi detailnya dihilangkan. Ya, kemudian dari satu sudut pandang, peringkasan itu bisa single atau multiple dokumen. Ya, yang diringkas itu sebuah dokumen atau lebih dari satu dokumen. Ya, untuk sebuah dokumen, single document summarization itu sebagai input. Ya, ini adalah inputnya, given. Inputnya adalah sebuah dokumen, ya, a single dokumen. Kemudian dihasilkan abstrak dari dokumen tersebut atau outline-nya. Ya, outline itu ininya ya seperti outline sebuah presentasi, ininya seperti misalkan strukturnya gitu ya, atau headline-nya. Headline lebih ringkas lagi ya, saya kira kalau headline itu seperti judul atau judul yang lebih panjang sedikit. Itu adalah single document summarization. Kemudian yang berikutnya adalah multi document summarization, di mana di sini sebagai input atau given sekelompok dari dokumen, ya, kemudian outputnya adalah ringkasan dari kontennya, hal-hal yang penting dari konten
dari isinya. Misalkan di sini series dari stories. Jadi di sini ada series ya. Series dari news stories ya untuk event yang sama. Jadi kalau kita lihat apalagi ya. Apalagi kalau sekarang di era berita online ya. Di berita online itu misalkan kita lihat ya di sini menggunakan saya menampilkan dengan whiteboard. Ya. Ini misalkan dengan whiteboard seperti ini ya. Jadi ada satu peristiwa apa? Misalnya apa ya? Misalkan katakanlah peristiwa misalkan perang Ukraina ya, misalkan perang Ukraina di sini. Sebentar, saya coba tulis. Ya. Misalnya di sini perang Ukraina. Ya. Nah, perang di Ukraina ya misalkan. Nah, kemudian di sini kita ada berita atau sebelum ini nggak usah terlalu ini ya. Ada satu peristiwa aja. Ini yang terlalu lebih luas ya kalau perang Ukraina. Satu peristiwa aja. Mungkin yang belum lama ini, misalkan Formula E lah, misalkan gitu ya, Formula E Jakarta misalkan gitu ya. Formula E Jakarta. Nah, di situ ada berita-berita yang berkaitan dengan Formula E. Ada berita satu, ini misalkan harinya, dari sisi harinya, ini hari pertama dan urutan hari pertama, kemudian ke jamnya, ke bawah itu jamnya, ada berita kedua, misalkan berita kedua, maaf ya ini, berita kedua dan seterusnya ya. Sebentar. Delete. Ya. Ya. Ya, jadi ada berita kedua dan seterusnya. Ini ada satu media, kemudian media yang lain di hari yang sama ada berita pertama, kedua, ketiga. Di media yang lain ada kedua, ketiga. Antara berita pertama dan kedua itu mungkin ini masih sangat terkait, artinya yang satu pagi, yang satu siang, tapi masih terkait untuk konteks yang sama, dan seterusnya hari berikutnya, hari berikutnya. Nah ini untuk yang multi dokumen, bagaimana kita mensarikan ini, ya, menjadikan satu ringkasan berita, di mana ada mungkin yang di sini antara satu dari sumber berita dengan sumber berita yang lain, itu kalau yang sama itu dihilangkan, artinya tidak redundant. Kemudian bagaimana urutan ini terjaga dari sini, bahwa urutannya kalau pagi misalkan ada urutan, memang ada urutan waktunya, atau bahkan kalau hari ini yang urutan waktunya terjaga dan redundantnya itu tidak ada redundant. Redundant itu bahkan kadang-kadang di satu berita yang sama, maksudnya di kantor berita yang sama, ada kadang redundant karena ada update-nya lagi dari yang berita di sini, kemudian diulangi lagi di sini. Antara berita satu dengan kedua, bahkan di hari yang beda, itu kadang redundant. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada redundancy coba dihilangkan atau dikurangi, minimalisir redundantnya. Kemudian dari sisi seriesnya, waktunya itu juga terjaga karena berita itu kan sering ada urutan waktunya, ya. Jadi urutan waktunya juga terjaga seperti itu. Ya, mungkin kita lanjutkan untuk slide-nya yang tadi. Ya, jadi ini adalah multi document summarization. Jadi misalkan contohnya adalah sebuah seri dari berita news stories ya untuk event yang sama.
Atau kemudian juga untuk sehimpunan berita untuk topik atau pertanyaan yang sama. Ya. Kemudian di satu sudut pandang yang lain, kalau tadi dari single dan multiple dokumen, kalau ini dari summarization yang query fokus dan yang generik. Di mana yang generik itu adalah maksudnya mensummary berdasarkan konten, ya, berdasarkan konten. Jadi tidak tergantung dari untuk satu penekanan tertentu. Di mana kalau kita lihat di sini yang query fokus itu di summary, tapi kita melihat sebagai respect ya informasi yang dibutuhkan dari user query. Jadi ada user query yang kita ingin summarization-nya itu adalah berkaitan dengan hal itu ya. Jadi kalau misalkan ini misalkan tentang formula E tadi, formula E, kemudian ada berita banyak ininya, beritanya, artikel beritanya. Kemudian query fokusnya adalah lintasannya. Jadi berkaitan dengan berita tentang lintasan formula E. Ya, berkaitan dengan lintasannya, pertama lintasannya saja, query seperti itu. Kemudian ini adalah yang sebuah dokumen ya di query fokus, tapi bisa juga adalah ada complex question ya. Jadi ada di mana di sini ini ada ininya lebih kompleks lagi ininya, pertanyaan yang lebih kompleks yang mungkin dia membutuhkan ya jawaban yang lebih kompleks ya. Ya, nanti ada di belakang. Ini contoh untuk yang single dokumen ya. Untuk single dokumen misalkan dengan query. Tapi ini dengan query ya. Ada sebuah query jadi bukan yang generik. Jadi user mempunyai atau menginputkan sebuah query. Kemudian misalkan contohnya di Google yang tahun waktu itu ya udah cukup lama. Di slide ini tahun 2012. Kemudian muncul snippet-snippetnya. Ini ringkasan pendeknya beberapa kata. Ya, ini adalah yang summarization berdasarkan query itu dengan meng-create snippet. Ya, kalau di Google yang sekarang kita coba, ya masih hampir mirip ya. Masih hampir mirip. Ini sih coba di sini mungkin share-nya. Ini sama seperti tadi ya. Ini adalah juga snippet dari ini. Dari linknya, ada linknya, kemudian ini adalah snippetnya. Tapi di sini lebih sepertinya lebih memudahkan ya. Kalau kita lihat yang tadi ya. Atau kalau kita lihat yang tadi ya, di sini yang versi Google yang dulu. Jadi di sini, maaf, ini saya untuk kasus yang lain lagi ya. Ada di belakang ada lagi yang bukan query-nya bukan seperti ini. Nah di sini ada beberapa, ya ini jawabannya ditebalkan. Demikian juga di sini ya. Di sini juga ditebalkan tapi jadi lebih kelihatan lebih jelas ya. Maaf ini pertanyaannya lain tapi ada nanti di slide yang lain juga ada pertanyaannya yang seperti ini. Di mana di sini hanya satu. Ya, di sini apakah pertanyaannya adalah apakah gas metal movable type invented in Korea? Nah, di sini ada ya jawabannya yang ditebalkan di sini. Lebih jelas seperti itu. Ya, ini adalah yang query base. Ya, kemudian kita akan lihat. Ya. Nah, jadi menggunakan snippet. Ya, yang snippet itu diekstrak dari sebuah dokumen yang ditampilkan linknya di sini. Kemudian untuk multiple dokumen, ya ini menjawab pertanyaan dari complex questions, ya jadi yang mensummarikan multiple dokumen. Jadi
di sini ya baiknya bukan hanya memberikan sebuah snippet untuk setiap dokumen, tapi membuat pertanyaan yang jawaban yang kohesif, ya. Tidak hanya mencopot dan mencomot dari masing-masing dokumen snippetnya, tapi juga bagaimana itu kemudian digabungkan menjadi jawaban yang kohesif. Ya. Kohesif itu, ya misalkan kohesif itu menyeluruh atau lengkap dan ini apa yang seperti tadi ya, tidak redundant ya. Kemudian dari sudut pandang yang lain ada ekstraktif dan abstraktif summarization. Ini ada ekstraktif, di mana ekstraktif itu adalah mengambil dari yang ada seperti menstabiloin aja ya, menstabiloin dari dokumen sumber. Jadi dari dokumennya kemudian distabiloin yang kita anggap sebagai hal yang penting atau teks yang penting atau kata-kata yang penting atau kalimat yang penting. Ya, jadi bisa unitnya bisa kata, bisa kalimat yang distabiloin itu. Ya, itu adalah mengekstraksi. Karena abstraksi itu adalah ringkasannya adalah dari source dokumen, ya, tapi menggunakan different words ya. Paling tidak ini apa? Tidak sama, tidak hanya sekedar stabiloin ya, seperti kita tahu, seperti abstrak di artikel ilmiah. Di pengantar ini, di pengantar slide ini yang tahun 2012, konsentrasinya terutama di ekstraktif, yang itu kalau dari sudut pandang ini ya metode yang non atau pra neural itu jauh lebih mudah kalau ekstraktif, karena tidak membuat kata-kata yang baru. Di mana membuat kata yang baru itu harus menghasilkan summary dan hasilnya juga harus kalimat yang baik. Ya. Jadi di yang pra-neural yang tahun 2012 ini konsentrasinya ke sini. Tetapi seperti saya kira kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita memandang bahwa summarization itu adalah sequence to sequence ya, mungkin agak ini lagi ya membahas diulangi sedikit lagi ya secara singkat bahwa summarization itu adalah sequence to sequence. Misalkan summarization yang abstraksi, yang tadi dikatakan atau sebelum pra-neural itu merupakan hal yang jauh lebih kompleks ya. Abstraktif jauh lebih kompleks daripada ekstraktif ya. Tapi apapun, ekstraktif maupun abstraktif itu adalah nature-nya dari sisi datanya, dari sisi properti atau sifat datanya itu adalah sequence to sequence. Inputnya sequence, outputnya adalah sequence. Nanti akan kita lihat ya, ini mirip-mirip dengan machine translation ya. Artinya ada kemiripan dalam arti machine translation yang katakanlah di sini kalau kita bagi menjadi periodenya pra-neural ya, artinya pra-deep learning ya, dengan yang neural yang atau yang setelah deep learning ya, yang neural ya. Ya, maka di yang pra ini sebagaimana akan kita lihat di slide yang ini yang kita akan lihat sekarang, nanti kita bahas, kita terutama pra-neural untuk summarization secara garis besarnya saja. Ini ada banyak modul-modulnya dan modul-modul itu banyak dependen ke bahasa. Dan kemudian kalau neural nanti akan kita lihat hampir mirip atau sama ya, seperti halnya di machine translation itu tidak terlalu banyak
yang berkaitan atau yang dependent bahasa. Ya, ya ini adalah sequence to sequence yang saya kira kita udah pernah bahas. Saya mungkin kita akan bahas sebentar. Yang ini adalah seperti misalkan di sini adalah ini adalah RNN atau mau dibaca di transformer juga mirip-mirip seperti ini. Di sini adalah inputnya. Ini adalah inputnya. Ini adalah hidden layer-nya ya. Nah ini outputnya adalah kalau ekstraktif ya kita ini aja, ini yang unit ini apakah dimunculkan 1 atau 0. 1 itu maksudnya dimunculkan. Kalau 0 itu tidak, ini 1 atau 0. 1 atau 0 dan seterusnya. Ya, kalau yang ini adalah ekstraktif. Ya, kalau yang abstraktif ya seperti machine translation ya. Ya ini ada misalkan ada encoder decoder. Ini adalah RNN encoder, ini adalah RN decoder. Di mana di sini adalah inputnya, dokumennya. Nah, kemudian di sini adalah outputnya. Ini adalah outputnya. Kita lihat seperti hanya machine translation. Di sini kan bahasa Indonesia misalkan. Bahasa Indonesia di sini. Kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Inggris. Di mana bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu dapat dikatakan hampir ya tidak sama ya. Tidak ada yang sama persis ya. Ya atau bahasa yang lain yang lebih jauh lagi yang tidak samanya. Tapi di sini artinya seperti halnya di sini abstraction. Jadi jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah. Untuk yang neural nanti kan kita lihat menggunakan beberapa paper yang kondisi terkini. Tapi kita akan lanjutkan yang yang summarization, tapi yang dasar-dasar dan pra. Ya, sebelum kita melanjutkan kita lihat ya, jadi di sequence to sequence ya. Jadi inputnya adalah sequence, outputnya adalah sequence. Di sini inputnya juga sequence, outputnya adalah sequence ya. Sama seperti machine translation, sama seperti question answering, termasuk inti dari chatbot itu kan juga sequence to sequence juga. Ya. Ya. Jadi ini adalah abstraktif yang tidak dibahas di sini. Karena kalau abstraktif itu yang praneural dan itu dependent bahasa, artinya ada modul-modul kebahasaan itu jauh lebih kompleks daripada ekstraktif. Berbeda kalau neural itu antara ekstraktif dengan abstraktif tidak jauh berbeda tingkat kesulitannya. Ya ini yang tadi contoh sini yang tadi. Nah kemudian salah satu baseline, ya salah satu pembanding, baseline pembanding ya, pembanding yang simpel, ya. Jadi ini kalau kita melakukan eksperimen, ya termasuk juga ya barangkali tesis juga ya. Kalau kita melakukan eksperimen itu ada baseline yang simpel. Artinya kalau kita melakukan eksperimen studi tesis itu jangan sampai misalkan metode-metode yang lebih kompleks itu sama atau bahkan lebih jelek daripada simple performansinya. Nah ini untuk yang simple, untuk single dokumen ya, yang tadi yang sebelumnya itu single dokumen, ini juga single dokumen. Single dokumen untuk membuat snippet itu ambil aja kalimat pertama. Ya, memang untuk banyak tulisan itu secara aturan bukan aturan saya menurut kebahasaan yang baik, secara logika yang baik untuk membuat sebuah artikel kan di awal-awalnya kan ada intinya juga dulu ya, atau sebuah paragraf ini kan intinya. Sehingga diambil aja kalimat pertama. Ya. Jadi tanpa ada metode yang aneh-aneh, hanya summary, ambil kalimat pertama. Udah itu aja. Itu sebagai pembanding yang simpel, pembanding yang
ini ya istilahnya upper bound atau semacam itu ya. Ya bukan lower bound. Ya, yaitu adalah summarization di question answering. Kemudian kita lanjutkan sekarang bagaimana mengenerate snippet dan untuk single dokumen answer single dokumen yang lain ya, snippet atau dengan cara yang lain untuk yang single dokumen. Ya, ini snippet yang tadi yang Korea tadi ya, yang embedded in Korea. Ya, ini snippet untuk yang query based focus. Ini adalah query-nya ya. Ada query-nya. Jadi di sini query-nya adalah apakah ditemukan di Korea. Sehingga untuk dokumen-dokumen dicari di sini apakah ditemukan di Korea atau tidak, tapi bukan hanya ya atau tidak, karena di sini adalah summaries, bukan hanya question answering yang jawabnya ya atau tidak. Di sini adalah dibuat seperti misalkan di snippet, atau seperti tadi contoh yang bagus ya, yang untuk yang Google yang ini ya, yang dicoba yang sekarang, yang sekarang. Ini adalah pertanyaannya. Ya, kemudian di sini, nah ini adalah summary-nya. Ya, diambil snippet dari sini, tetapi juga ditebelin. Di sini tebelin untuk yang menjawab atau mensampaikan inti dari summary. Summary yang berkaitan dengan query ini. Ya, berkaitan dengan query tersebut. Ya, kita lanjutkan. Nah, ya, kemudian summary itu ada tiga langkah ya. Ya, ini 3 langkah yang kita lihat ya. Di sini 3 langkah itu adalah content selection, di mana memilih kalimat. Ya, jadi seperti mengekstrak. Ini ekstrak. Mengekstrak kalimat, artinya kita memilih kalimat-kalimat untuk diekstrak dari dokumen. Ya, ya, jadi di sini content selection itu adalah inputnya adalah dokumen. Ya, kemudian dipilih kalimat-kalimatnya, ini adalah outputnya. Ya, outputnya adalah extracted sentences. Jadi seperti di stabiloin, tapi stabiloin itu unitnya kalimat. Ya, kemudian yang kedua adalah information ordering. Artinya kalimat-kalimat itu urutannya dibuat sebaik-baiknya. Ya, kalau single dokumen ya saya kira urutannya biasanya udah seperti itu ya, udah nggak usah ngurutin lagi seperti dokumen aslinya saja. Tapi kalau dokumennya lebih dari satu, misalkan 2 dokumennya, di sini dokumen, ya. Dari sini kan dipilih kalimat yang ini, yang dipilih kalimatnya, ini dipilih kalimat di sini. Nah, bagaimana ngurutin yang 3 ini dengan 3 ini jadi 6 misalkan. 6 total 6, tapi diurutannya bagaimana karena dokumen di sini dan di sini kan, kalau di sini mungkin urutannya udah sesuai ini sesuai ini. Tapi urutannya bagaimana? Mungkin ini ada terselip di sini, ini terselip di sini misalkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah sentence realization. Jadi setelah diurutkan kalimat-kalimatnya menjadi sentence realization yang di sini salah satunya adalah intinya adalah sentence simplification. Ya. Sentence simplification itu adalah sebuah kalimat yang diambil inti dari kalimat tersebut. Ya, karena ada tambahan-tambahan informasi yang itu merupakan detail dan itu di summary tidak perlu. Ya, seperti misalkan contohnya, misalkan Presiden Indonesia Jokowi, yang lahir di Solo, meresmikan apa gitu. Yang kemudian yang lahir di Solonya dihilangin aja, nggak usah itu kan tambahan ya, informasi tambahan. Ini seperti itu.
kita akan melihat ini juga dari sudut pandang yang lain, bahwa ini adalah yang praneural, di mana itu ada modul-modul content selection, ya, ada modul information ordering, ada modul sentence realization, yang kemudian bahkan content selection itu ada sentence segmentation, sentence extraction, dan kemudian di dalam sini ada sentence simplification atau mungkin juga yang lain. Ya, yang masing-masing modul itu bisa di tuning, bisa diperbaiki secara independen, ya, benar-benar independen. Tapi kalau yang di neural itu relatif end to end, ya. Jadi seperti modul yang kalau kita melihat mesin zaman sekarang, misalkan ya udah ini kita nggak tahu dalamnya seperti satu kesatuan ataupun ada modul-modul, tapi modul-modulnya itu tidak sering tidak terlalu independen. Misalkan kali ini kan independen atau juga independen antara satu dengan yang lain maksudnya. Juga bisa dependent bahasa. Dependent bahasa itu maksudnya antara misalkan sentence simplification untuk bahasa Indonesia sama sentence simplification untuk bahasa Inggris itu saya kira bisa cukup jauh berbeda. Ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang basic, ya basic itu kita hanya content selection aja, yaitu di mana memilih dari dokumen, kemudian dokumen itu ada banyak kalimatnya, kemudian dipilih di sini setelah disegmentasi kalimat itu misalkan bagian antara kalimat kita nggak tahu ada titik itu sebagai akhir kalimat, ada titik yang bukan akhir kalimat, kita segmentasi yang akhir kalimat. Karena ada kadang-kadang titik, misalkan jalan, titik Soekarno-Hatta. Nah, titik ini kan bukan kalimat, akhir kalimat. Nah, kita ingin mengidentifikasi akhir kalimat. Misalkan seperti itu ya. Ini sentence segmentation atau sentence identification. Kemudian di sini adalah yang bulat-bulat ini. Kalimat, kemudian kalimatnya diekstrak, artinya dipilih yang item-item ini yang dianggap sebagai summary-nya. Ya, karena di sini misalkan di sini adalah yang single dokumen, ya single dokumen. Di mana single dokumen itu ordering sudah tidak diperlukan, misalkan kemudian katakanlah kita simplification nggak usah dilakukan. Jadi unitnya kalimat aja. Nah, ini sebagai salah satu dasar summarization yang basic, ya. Dan itu bisa udah summarization, ya. Bisa juga sebagai salah satu baseline, ya, simple baseline kalau kita ingin melakukan pembandingan, ya. Ya, kemudian untuk content selection, balik lagi ke tadi, ya. Ini adalah yang pertama adalah content selection, ya. Content selection artinya memilih kalimat itu bisa memilih kalimat yang informatif atau yang menonjol. Ininya kalimat kalau intuisi, ya, secara intuisi tahun 58 mungkin dengan rule atau dengan heuristik itu memilih kalimat yang menonjol atau yang informatif. Ya, pilih aja kalimat-kalimat yang mengandung atau yang mempunyai kata-kata yang dianggap menonjol. Kita pilih aja gitu. Ya. Atau dengan pendekatan ya ini mungkin maksudnya secara bagaimana menentukan informatif. Nah, kalau secara statistikal, bukan secara kebahasaan atau menggunakan daftar, menggunakan statistikal atau menggunakan salah satu yang sederhana menggunakan TF-IDF, term frekuensi, inverse document frekuensi, di mana banyak ini adalah bobot-bobot, ya, ada bobot, setiap kalimat itu diberi bobot, di mana ini di bobot itu mungkin ini dengan satuannya kalimat, ini ada kalimat, ya. Ya, term frekuensi itu adalah ini banyak kata-katanya di sini. Ini misalkan ini kita pakai whiteboard.
Ini adalah teknik yang lama ya, term frekuensi, inverse dokumen frekuensi. Ini misalkan adalah kalimat ya, kalimat ya. Kemudian di sini ada kalimat, ini ada vocabulary di sini, vocabulary yaitu kata satu, kata sampai berapa ratus misalkan atau ribu. Nah ini kata satu itu di sini mengandung berapa banyak. Frekuensi itu adalah count ya, berapa banyak. Kata misalkan kata di sini kata gedung ada berapa banyak di sini ya. Tentunya banyak yang nolnya ya. Ya ini adalah term frekuensi. Istilah term frekuensi itu semakin banyak mengandung di sini dia semakin penting di sini. Nah kemudian inverse dokumen frekuensi adalah dokumen frekuensi. Artinya yang semakin sering muncul ini sebagai kalimat itu dianggap sebagai dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Semakin sering, ini DF-nya, IDF itu adalah seper DF. Ya, semakin sering kata itu muncul, ada di sini, berarti DF-nya makin banyak. Berarti kata misalkan gedung, nah itu ada di berapa banyak dokumen. Ada di berapa banyak kalimat, misalkan ada di 20, ya berarti di seper 20. Jadi semakin banyak, ini IDF-nya semakin kecil. Artinya semakin jarang digunakan, di sini, semakin penting. Ya, itu artinya seperti itu. Jadi gabungan dari TF dan IDF. Ya, kemudian kita lanjutkan di sini atau menggunakan apa yang disebut dengan topic signature. Ya, yang nomor 2 ini yaitu adalah topic signature. Topic signature atau di sini misalkan likelihood, ya. Likelihood yang di sini ada ininya, ada formula likelihood. Kemudian ada threshold-nya, ya. Threshold-nya ya saya kira dapat dikatakan serumpun ya, atau ya hampir mirip-mirip dengan TF-IDF. Tapi dengan di sini istilahnya likelihood ya. Likelihood itu hampir dekat dengan probabilitas. Bukan probabilitas. Kalau probabilitas itu adalah biasanya lalu seperti ini, distribusi normal. Probabilitas itu adalah areanya. Kalau di sini adalah puncaknya ini berapa. Ya, itu seperti itu. Kemudian atau juga kalau yang mengandung query ya. Kalau selection yang with queries ya. Summary-nya menggunakan query. Nah, di sini kalau query itu kemudian dilihat juga apakah kata-kata itu ada di dalam query, question atau query. Kalau ada, berarti kata-kata itu penting. Ya, ya. Jadi yang penting itu kalau dia dari likelihood-nya atau dari mengandung di dalam situ, di dalam query. Itu kita bisa menggunakan dari satu sudut pandang yang lain, yaitu content selection. Ingat lagi ya content selection, saya back lagi ya, back ya. Ini content selection. Content selection itu adalah mengingatkan lagi bahwa kita mempunyai kalimat. Nah, memilih kalimat mana yang bisa himpunan kalimat mana yang bulat-bulat hitam ini yang sebagai bisa sebagai summary atau extracted sentences. Mau yang stabiloin yang mana? Jadi di sini teknik menstabiloin ini mungkin istilahnya gitu ya. Teknik menstabiloin untuk kalimat ya. Ya, bagaimana content selection itu bisa supervise ya. Supervise itu artinya ada data training. Data trainingnya itu bisa artinya dilabelin trainingnya. Ya, artinya dilabelin itu distabiloin. Kalau distabiloin ditandain dia satu, distabiloin. Kalau tidak. Ya, kemudian di-align itu artinya ya tadi stabiloinnya itu yang stabilo adalah kalimat keberapa. Nah, kemudian perlu fitur, himpunan fitur. Ya. Himpunan fitur untuk distabiloin atau tidak itu dari mana ininya. Fiturnya apa?
Fitur itu adalah bahasa Indonesianya ciri ya. Ya, fitur selection atau fitur extraction itu adalah ekstraksi ciri. Ya, jadi kalau klasifikasi apapun, ini adalah objek. Katakanlah gitu, objek itu bisa image, bisa transaksi, bisa ya apapun ya, sebuah objek satu unit ya. Kalau di kita ini adalah sentence ya, tadi kan sentence ya. Kita kan content selection kan, kita mau men-select content selection itu maksudnya kita mau men-select sentence yang mana atau mau menstabilin sentence yang mana. Yang di sini di sini ada 1 atau 0. 1 itu dipilih, 0 itu tidak dipilih. Dipilih itu maksudnya distabiluin. Kita menganggap sebagai kalimat yang penting untuk summary. Kalau yang distabiluin tidak penting atau mungkin udah redundant dengan yang udah dipilih. Nah, ini perlu fitur atau ciri ya, himpunan ciri. Ya, himpunan ciri. Nah, kalau di sini himpunan ciri itu adalah kalimat itu untuk bisa sebagai himpunan yang ciri yang baik untuk bisa dipilih atau tidak, itu apa saja. Seperti tadi di slide ada posisi, atau ada apa gitu ya. Jadi tidak hanya di sini, tidak hanya kata-katanya di sini saja ya. Tapi juga kalau yang terutama yang konvensional adalah, ini adalah kita membuat ciri yang dibuat kita membuat ciri atau menentukan ciri. Ya, seperti fitur, istilahnya mungkin fitur engineering, kita membuat ciri. Ya, kita lihat di sini. Jadi ciri-cirinya apa saja? Posisi. Ya, kalau kalimat pertama ya atau tidak. Kalimat pertama panjang kalimat, ya. Kalimat-kalimat yang kalimatnya informatif atau ini apa? Frasa yang bisa sebagai ini apa? Clue-nya gitu ya, atau cohesion-nya. Ya, jadi di situ ada tadi ada di sini position, ada length, cohesion. Di sini ada yang lain-lain yang ciri itu properti bisa mempropertikan, mencirikan ini subjeknya, mencirikan yang bisa membedakan nanti ini. Ya itu adalah klasifikasi secara umum. Seperti itu, termasuk kalau kita ingin klasifikasi atau supervise untuk ini, untuk content selection atau pemilihan kalimatnya. Ya, kemudian training itu binary, bisa yes atau no atau 1-0 tadi ya. Nah, permasalahan di sini untuk menstabiloin itu kadang sulit ya. Kemudian juga hasilnya ternyata tidak lebih bagus daripada yang unsupervised. Unsupervised itu artinya, saya kira kita sudah paham, bahwa unsupervised itu tidak perlu kelas. Ya. Unsupervised itu artinya tidak perlu ini, gitu ya. Tidak perlu ada data training. Ya. Tidak perlu melabelin. Ya. Meskipun mungkin ciri-ciri tetap kita perlukan, tapi tidak perlu melabelin, tidak perlu menstabiloin. Tidak perlu belajar dari pasangan yang dilabelin itu. Jadi dalam prakteknya unsupervised itu lebih umum. Ya. Ini adalah kita barusan membahas bagaimana menjadi snippet dan single document answer, yaitu tadi dengan salah satunya yang content selection dan lain-lain. Kemudian berikutnya, ini udah topik yang lain lagi, yaitu mengevaluasi summary menggunakan Roche. Ini adalah metrik yang intrinsik. Ya, intrinsik itu maksudnya tidak berdasarkan task ya. Kita lihat, mungkin pakai ini lagi, pakai whiteboard. Jadi misalkan gini, ada intrinsik, summarization, evaluasi intrinsik. Ada evaluasi yang ekstrinsik. Ya, biasanya bisa kita bisa menjelaskannya dengan cara seperti ini. Ini ada proses. Proses itu katakanlah di sini adalah praprosesnya. Ya, praproses
Ya, kemudian di sini adalah proses yang intinya. Ya. Nah, kalau seperti misalkan katakanlah di sini ini apa? Mungkin contohnya ini aja ya, yang apa ya, yang ini misalkan praproses itu adalah seperti misalkan pembobotannya, pembobot atau ciri, ini apa, ekstraksi ciri. Nah kemudian di sini misalkan klasifikasi, ekstraksi ciri maksudnya bagaimana ciri-ciri untuk objek tadi, kemudian klasifikasi dengan classifier. Nah di sini kita ingin mengevaluasi atau mengukur performansi dari ekstraksi ciri ini. Nah, ini namanya intrinsik. Atau kalau di kasus kita tadi misalkan adalah summarization itu sendiri. Ini adalah summarization, ya. Ada dokumen, ya diproses summarization. Ya, ini adalah summary-nya di sini hasilnya. Ya, ini summary-nya. Tapi di sini digunakan untuk apa? Summary itu biasanya digunakan untuk apa di sini? Untuk digunakan untuk task-nya ya. Sebagai proses utama, task-nya itu adalah misalkan untuk kita meringkas multi dokumen yang news ya, berita ya, berita. Nah itu artinya di sini tasknya itu adalah multiple dokumen summarization untuk news di sini. Nah ini summarization di sini adalah intrinsik. Nah kalau yang hasil dari untuk task ini adalah ekstrinsik. Ya ekstrinsik itu artinya task based. Untuk yang sama mungkin tasknya bisa berbeda-beda. Ya tasknya bisa berbeda-beda. Demikian juga di sini proses yang sama, proses intinya bisa berbeda-beda klasifikasi, misalkan klasifikasi apa, atau teknik clustering atau apa, yang di sini diukurnya bisa berbeda-beda caranya dan hasilnya juga untuk yang sama seperti ini. Sebagaimana juga summarization yang sama, ini bisa berbeda-beda untuk task yang berbeda-beda. Digunakan untuk task yang berbeda-beda. Nah, intrinsik itu diukurnya di sini, tidak ada tasnya ya. Ya, ini adalah yang intrinsik. Ini berdasarkan dari Blow. Yang Blow itu untuk machine translation. Yang intinya adalah membandingkan dengan human. Ya, salah satu caranya memang kalau yang otomatik untuk yang teks, ya, text mining, NLP, untuk yang teks bahasa manusia itu dibandingkan dengan human. Ya, human evaluation. Jadi dibandingkan dengan istilahnya ground truth atau mungkin gold. Ya. Dengan gold answer. Ya, gold itu artinya manusia. Manusia itu juga sebagai gold. Gold summary-nya. Ya. Kalau summarization. Ya. Ya, jadi otomatik ya. Otomatik kalau task mungkin bisa task base itu dilihat dari bisa ini ya, bisa ya atau ini aja kita konsentrasi ke sini intrinsik otomatis ya. Task base otomatis juga bisa, tapi artinya tidak perlu mempersiapkan tasnya dulu atau independen dari tas ya. Nah, di sini intinya adalah overlap antara yang otomatik dengan yang diproduce oleh human atau goal tadi ya. Yang diproduce oleh human atau reference istilahnya. Ya, gold atau reference. Di sini reference. Reference summaries D. Jadi antara X dengan D itu adalah overlap-nya, di mana overlap itu di sini adalah menggunakan gram. Bukan kata, tapi gram. Gram itu bisa bigram, bisa trigram, contohnya di sini bigram. Di sini adalah jumlah total bigram dari reference summary. Reference summary misalkan ada 3 orang, nah itu bigram untuk 3 orang gimana. Nah kemudian di sini adalah yang samanya atau overlap-nya. Ini di sini kita bisa lihat contohnya. Ini adalah reference ya, atau yang good summary yang dibuat oleh orang. Ini adalah sistem ya. Kemudian kita berdasarkan bigram itu ada bigram ya. Ya, kita lihat di sini
pembaginya itu adalah bigram dari ini. Yang human 1, human 2, human 3. Bigramnya yang human 1 ada 10. Yaitu bigram itu adalah water spinach. Spinach is a green leafy vegetable grown in the topic. Jadi ada 10. Demikian juga yang ini dan ini. Nah, kemudian ini 3 itu adalah yang overlap antara sistem dengan di sini. Ini water spinach. Ada di sini enggak? Oh, ada. Spinach is ada enggak? Spinach is ada. Is ada enggak? Is ada. A leaf enggak ada a leaf. Leaf green, leaf vegetable enggak ada leaf vegetable. Ini leafy-nya, ini leaf ya. Kemudian vegetable commonly enggak ada. Commonly eaten enggak ada dan seterusnya. Ini ada 3 aja, yaitu water spinach, spinach is sama is 3. Demikian juga di sini 3. Di sini 3, ini 3, ini 3, 1, 2, 3, ini 6. Jadi dan 0,43. Nah, seperti itu. Ini adalah evaluasi dengan Roach itu intinya adalah seperti itu. Bisa otomatis sehingga memudahkan. Kemudian kompleks question summarization untuk multiple dokumen. Ya, ini misalkan ada query atau question seperti ini atau query ya, summarization yang query based. Kemudian ini adalah answer-nya. Yang di sini adalah pertanyaan definisi. Definisi what is. What is itu adalah kemudian summary-nya berupa definisi. Jadi ini seperti tanya jawab juga ya. Seperti query dan answer atau query dan summary-nya. Ya, jadi query base itu ya dekat dengan query answering, di mana di sini adalah what is, artinya definisi. Bagaimana dari sebuah dokumen yang panjang gitu misalkan, atau mungkin beberapa dokumen atau sebuah dokumen lah, itu dicari definisinya. Ya, cari definisi summary yang berdasarkan query, yang query based, di mana kebetulan query-nya itu adalah definisi. Yang kita lihat judulnya di sini, dan kemudian bisa kompleks query, kemudian mensummarikan multiple dokumen. Ya. Bisa definisi ini diambil dari dokumen yang lebih dari satu, kemudian dijadikan sebuah definisi penjelasan yang nyambung gitu ya, maksudnya tidak putus-putus, terlalu putus-putus antara kalimat satu dengan kalimat yang berikutnya. Atau contohnya di sini untuk pasien yang medical, kemudian di sini adalah summary-nya, yang artinya juga ini adalah query dan answer dalam hal ini ya. Kemudian ada yang lain, pasien-pasien yang lain yang kompleks ya. Contohnya ini, bagaimana kompos dibuat dari kebun dengan berbagai jenis kompos dan seterusnya yang lain-lain. Kemudian ini menjawab pertanyaan yang lebih sulit ya. Jadi query focus multiple document summarization tadi itu bisa bottom up. Ini kalau tadi misalkan bisa single yang tadi yang sebelumnya. Kemudian kalau yang bottom up, yang multi dokumen itu bisa paling tidak kita sudut pandang dari 2, yaitu bottom up dan top down. Bottom up itu adalah mencari dokumen yang relevan ya. Jadi di sini ada dokumennya banyak ya, ratusan. Ya, ini ada query-nya, kemudian yang relevan mana, ya seperti di text retrieval ya, seperti search engine yang relevan adalah ini, kemudian dari yang relevan itu dibuat snippet-nya, buat snippet-nya di sini dan di sini yang relevan, yang tidak relevan, kemudian digabungkan menjadi sebuah summary atau sebuah jawaban. Kemudian kalau top down itu adalah kita melihat ininya jenis pertanyaannya, mendefinisi apakah pertanyaan definisi atau biografi atau medical misalkan. Ya dari sini contohnya ya yang kita bisa lihat inquiry-nya ya.
Ini query-nya, kemudian ini dokumennya. Dokumennya tadi sentence segmentation, dicari, diidentifikasikan sentence ya, karena titik itu belum tentu akhir kalimat. Kemudian ini adalah kalimat-kalimat yang bulat-bulat kecil ini. Kemudian disimplifikasi ya, sentence simplification. Kemudian digabung-gabungkan yang simplification yang seperti cluster mungkin ya, topiknya yang mirip-mirip itu. Atau ya kemudian di ini dari ada query ya, kemudian menggunakan pendekatan LLM atau MMR, artinya yang mirip ya, yang tadi dengan likelihood ratio tadi yang dilihat yang apa, yang likelihood ratio tadi, kemudian diekstrak kalimat-kalimatnya ya, yang di sini diambil di sini, diambil yang di sini, dari kelompok di sini diambil yang hitam-hitam ini. Kemudian bagaimana hitam-hitam itu tadi, ini yang hitam sini, itu yang hitam itu adalah simplified versions ya. Nah kemudian di ordernya bagaimana supaya ordernya itu menjadi sebuah kesatuan yang enak. Kemudian di realization itu ini apa? Tadi bisa mensimplifikasi lagi ya, antara lain realization itu. Nah, kemudian mensimplifikasi bagaimana, ini adalah cara-cara menggunakan pendekatan kebahasaan. Ya, seperti ini tadi, seperti misalkan Jokowi yang lahir di Solo, kemudian Presiden Jokowi, yang lahir di Solo meresmikan apa, yang lahir di Solo dihapus saja, dan lain-lain untuk yang berkaitan dengan kebahasaan. Ya, seperti misalkan sebagai contoh, nah itu kan misalkan kita bisa membagi kendaraan menjadi dua. Pertama adalah sedan, dalam kurung sebagai contoh, sebagai contohnya bilang. Ya, kemudian MMR di sini ya. MMR ini relevansi ya, intinya adalah relevansi ya. Di mana di sini adalah metode yang iteratif untuk memilih dari multiple dokumen secara iteratif. Ya, di sini secara iteratif atau iteratifnya greedily. Ini adalah intinya ada dua. Cari yang relevan dari query. Ya, yang relevan. Cara mencari relevan gimana? Yaitu yang kesamaannya tinggi dengan query. Kesamaannya itu dengan cosine. Cosine itu dengan dot product antara query dengan ini apa? Dokumen atau bagian dari dokumen yang relevan. Ya, kemudian yang novel. Novel itu artinya ada yang relevan misalkan, atau relevan, ini relevan. Tapi relevannya itu apakah novel nggak dengan yang ini iteratif kan? Misalkan ada yang pertama, teks yang pertama relevan diambil. Yang kedua di tempat lain lagi cari sini atau dari dokumen yang lain relevan diambil, tapi dicek di sini apakah novel atau enggak, atau ada informasi baru enggak. Oh ternyata udah, informasinya udah di yang tadi yang pertama di sini, ya udah nggak diambil. Jadi intinya adalah semua harus relevan dan novel. Novel itu artinya tidak tidak duplikasi, ya, tidak duplikasi ya, tidak duplikasi informasinya. Ya, itu adalah seperti itu, ya tidak redundant, duplikasi atau redundant. Ya. Intinya adalah seperti itu. Ya, ya, jadi intinya adalah seperti itu. Ya, setiap di kalimat itu dicari yang relevan, kemudian tapi tidak redundant. Kemudian ada information ordering berdasarkan kronologi. Kalau ada kronologi ya, seperti misalkan summary news ya, kalau newsnya ada kronologi ya seperti tadi. Coherence ya, coherency bagaimana supaya sebagai satu kesatuan yang nyambung kalimat-kalimatnya, kemudian antara kalimat satu dan berikutnya itu ngalir gitu ya. Atau bisa topical ordering, atau juga misalkan topical ordering itu mungkin bisa paragraf ya, ini paragrafnya bisa paragraf 1 berkaitan dengan apa, paragraf 2 gitu seperti itu. Kemudian bisa untuk domain specific answering, bisa menggunakan information extraction
Yaitu misalkan kalau biografi itu mencari biografi, misalkan ininya query-nya, yaitu kalau biografi itu yang mengandung biasanya ini biografi atau CV gitu ya. Kalau definisi biasa mengandung genus atau is a. Haji adalah satu ritual keagamaan, adalah is a. Ya, hypernym itu adalah is a. Atau misalkan kalau tentang obat, penggunaan obat misalnya mengandung permasalahannya atau medical condition, interventionnya, kemudian outcome dari studinya. Ini contoh kalau definisi itu genus is a, haj is a. Kemudian hal-hal yang lain sinonimnya haj ada atau adalah, jadi ada sinonimnya subtype. Haji itu adalah haji kiron, haji tamatuk, haji ifrod misalkan seperti itu jenis-jenis biografi dan lain-lain. Nah kemudian untuk arsitektur kompleks answer question answering ini misalkan pertanyaan yang definisi. Nah pertanyaan definisi itu yang tadi itu adalah yang genus tadi. Apakah haji itu? Ya, kemudian di sini dicari yang is a, dicari dari sini dari total dokumen ada 11 dokumen dengan 1127 kalimat. Dicari kalimat-kalimat yang untuk yang identification, yang apa? Yang is a, ya predikat identifikasinya yang is a, dicari yang is a, yaitu yang genus, spesies, sentence, yang jenis, yang genus, yang is a. Is a, ini or tadi or gitu ya. Is a, ya. Ini is juga is a. Ya, kemudian yang tidak definisi, kemudian nanti digabungkan di sini. Yang intinya adalah karena adalah definisi, intinya adalah definisi, tapi ada penjelasan lebih lanjutnya lagi. Ya, ya saya kira seperti itu. Kemudian sedikit lagi ininya, ya, ya kemudian berikutnya ya, ya, kemudian berikutnya kita akan lihat yang ini, yang secara sekilas ya, yang deep learning ya. Yang deep learning seperti tadi sequence to sequence. Ya, ada beberapa ini ya, beberapa mungkin detailnya seperti di sini. Ada mengekstrak sentence dan words ya. Jadi kalimatnya diekstrak, artinya diekstrak itu di stabilo. Dari stabilonya kalimat dan kata. Jadi level rendahnya kata. Ya kita rendahnya kata ya. Ini contohnya seperti ini. Ini distabiloin ya. Ya distabiloin. Nah di sini adalah seperti ini. Di mana di sini kita udah secara sekilas mungkin barangkali ya ada CNN ya, menggunakan CNN. Jadi ada kata-kata dalam sebuah kalimat. Ini adalah sentence encoder menggunakan convolution max pooling. Ini artinya dipilih yang di sini, kemudian ini adalah sentence-nya. Ya, ini adalah sentence extractor ya. Jadi nanti mencari sentence-nya. Kemudian di sini adalah word extraction, mencari di dalam sentence itu kata-kata mana itu menggunakan attention itu istilahnya biasanya soft attention ya untuk memilih kalimat ya. Tapi pada intinya di sini adalah seperti itu ya, seperti sequence ini adalah encoder ya, saya kira di sini encoder, di sini adalah decodernya ya, di sini encoder, di decodernya. Kemudian ini juga kalau kita menggunakan BERT ya, menggunakan BERT kita menggunakan di sini ya, di sini atau di sini lebih globalnya lagi. Artinya sebenarnya kita menggunakan semacam preproses ya, kita menggunakan ini embedding seperti position embedding dan lain-lain.
Ya, tapi pada intinya adalah kita bisa menggunakan bird ini bird sum ya. Ya, jadi di sini ada bisa ekstrak, bisa abstrak ya. Di mana ekstrak itu saya kira diambil, al abstrak itu diabstrakkan di sini. Diabstrakkan di sini atau ada decodernya seperti tadi ya di whiteboard tadi yang awal kan ada decodernya ya. Ya, di whiteboard yang awal tadi kan ada decodernya. Saya sampaikan ya di sini ya. Ada yang abstrak, ini ada decodernya seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ini ada satu lagi contoh yang intinya adalah menggunakan bird, tapi ada tambahan-tambahan sedikit. Bagaimana di inputnya itu ditambahin sedikit, ada perubahan sedikit, tapi yang perubahan yang ini kemudian juga ini ada layer summarization, yang layer summarization itu juga di sini menggunakan neural network, tapi intinya adalah bird. Ya, jadi antara abstraksi dengan ekstraksi itu dapat dikatakan hampir sama. Dengan kesulitannya seperti hanya ini ekstrak sama abstrak. Ya mungkin seperti itu dari saya ya untuk dasar-dasar dari summarization. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Atau